Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaira Sarani Putri, absen 33. Saya Anissa, absen 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang dampak desa dan kota. Oke semuanya, jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas dampak interaksi desa dan kota. Nah, kita bakal bikin yang seru-seru dan bikin mikir. Ada yang positif dan ada yang negatifnya. Jadi tonton aja. Nah, di sini ada Anissa sebagai narasumbernya. Menurut kamu, pernah gak sih kamu mikir kota itu kayak magnet raksasa yang menarik orang desa? Apa aja sih faktornya? Apa ada faktor pendidikan atau peluang kerja? Pastinya banyak faktor. Uang dan kerjaan yang lebih banyak di kota itu utama banget. Pendidikan yang lebih baik juga jadi daya tarik. Terus fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kadang orang desa juga ke kota karena mau cari pengalaman baru. Wah, banyak juga ya. Nah, kalau udah pada pindah ke kota, dampaknya apa aja sih ke desa? Apa desa itu menjadi sepi atau menjadi wilayah yang mati? Bisa jadi sepi, terutama kalau yang pindah kebanyakan anak muda produktif. Desa bisa kekurangan tenaga kerja, terus aktivitas ekonomi jadi lesu, budaya tradisi juga bisa jadi terancam hilang. Tapi tergantung juga sih, kalau ada programnya yang lebih bagus untuk menarik minat anak muda kembali ke desa, dampaknya bisa diminimalisir. Oh gitu. Sebaliknya, apa sih dampak negatifnya ke kota? Apakah kota juga jadi terganggu? Bisa aja, misalnya pendatang dari desa yang kurang terampil bisa menambah angka pengangguran atau menambah beban sosial di kota. Terus kadang ada konflik budaya antara penduduk asli kota dan juga pendatang. Lalu peningkatan jumlah penduduk juga bisa bikin macet dan polusi udara makin parah. Oke, sekarang yang positif. Apa sih dampak positif urbanisasi bagi kota itu sendiri? Nah, banyak. Kota jadi lebih dinamis, ada beragam budaya dan keahlian baru, tenaga kerja jadi lebih banyak, mendorong pertumbuhan ekonomi, terus juga kota bisa mendapat pasokan bahan pangan dari desa. Pokoknya, kota jadi lebih hidup dan berkembang. Oke. Gimana dengan dampak positif interaksi desa kota bagi desa? Apa desa cuma jadi korban? Enggak juga kok. Desa bisa dapat pemasukan dari pariwisata. Pengrajin desa juga bisa menjual produknya ke kota. Dan ada peluang untuk belajar teknologi dan manajemen di kota. Intinya desa bisa berkembang secara ekonomi dan sosial. Nah, sekarang aku yang nanya nih ke Zaira. Ada nggak sih contoh sukses interaksi desa kota yang bisa dijadiin inspirasi? Banyak banget loh, misalnya desa wisata yang dikelola dengan baik, desa yang sukses mengembangkan produk unggulannya, lalu program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kerjasama antara kota dan desa. Oh, banyak banget ya. Terus, menurut kamu, apa peran pemerintah dalam meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif interaksi desa dan kota? Nah, pemerintah itu harus bikin kebijakan adil dan merata, memberikan akses pendidikan dan kesehatan yang baik di desa, dan infrastruktur yang memadai. Lalu memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa. Terus, kalau bisa balik ke masa lalu, ada nggak sih hal yang perlu diubah agar interaksi desa dan kota lebih harmonis? Menurut aku, interaksi kota desa bisa menciptakan keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan. Lalu desa dan kota bisa saling mendukung dan berkembang bersama tanpa ada yang tertinggal. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih harapan kamu untuk masa depan buat interaksi desa kota di Indonesia? Harapan aku semoga kita semua harus sadar bahwa desa dan kota itu saling membutuhkan. Mari kita jaga keseimbangan dan keadilan supaya Indonesia bisa maju dan berkembang secara merata. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, gimana guys? Seru banget kan ngebahas interaksi desa dan kota? Kita udah bahas sisi positif dan negatifnya juga loh. Dan semoga bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.